Ini sederhana teman-teman sekalian, tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ba-nya disertai dengan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Makanya Ar-Rahmanir Rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. Silakan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada A, gak ada U. I. Silakan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ar-Rahman itu na'at. Awas, na'at kepada sifat sebelumnya man'ut Allah. Di ilmu nahwu sifat mausuf na'at man'ut. Siapa yang disifati? Allah. Siapa yang diman'uti? Allah. Di na'atnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman, mausufnya Allah. Dan sifat mausuf enggak terpisahkan. Paham? Tidak. Nggak bisa dipisahkan. Yang disifati dengan sifatnya. Yang disifati itu Allah. Sifatnya Ar-Rahman. Plus Ar-Rahim. Sifat dengan yang disifati nggak bisa dipisahkan. Sifat Ar-Rahman nggak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam lafaz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah. Uluhiyah, kemudian ubudiyah. Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti semua yang kita kerjakan karena ibadah punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Contoh. Nah, dituliskan ini. Karena diucapkan Bismillahirrahmanirrahim ada kemudahan, berkah, memberikan kekuatan dunia. Tapi poin terbesarnya begitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dituliskan pahala akhiratnya. 10 poin. Maka saat pulang ke akhirat nanti dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah. Sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi disebut dengan Rahim namanya. Makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. Jelas sampai sini? Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini. Pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Benar. Benar, cepat. Perwakilan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu lebih cepat. Bu, ada saingan di sini. Ya kaya dunia, kaya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu poinnya. Jadi kerjakan semua karena Allah. Ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita. Sekarang bagian yang pentingnya, ini yang kita sambungkan ke ayat yang kedua. Setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar akadnya. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan semua itu untuk bisa mengabadikan nikmat yang diberikan tadi atau bertambah dari yang sebelumnya? Maka itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya nanti pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita jeda untuk menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bahasan kita dan saya mengajak kita semua untuk mempraktekkan apa yang telah kita bahas. Minimal yang pertama, kita niatkan pelajaran kita ini sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan
silahkan yang menemukan kelapangan di setiap tempat, kalau masih ada ruang silahkan bisa berbagi sehingga tidak terlampau nanti lelah untuk berdiri. Kemudian yang kedua, jika menemukan tempat silahkan bisa langsung duduk dan menyesuaikan. Ya, dulu orang banyak berdiri untuk menunggu kendaraan di terminal, nunggu bis berdiri, nunggu kereta berdiri. Sekarang Masya Allah di majlis ta'lim ada yang berdiri. Mudah-mudahan itu pertanda kebaikan-kebaikan insya Allah. Ya. Cuman kelamaan berdiri juga nggak baik. Boleh diluaskan ya. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan di tempat Anda mendapatinya, di situ Anda duduk. Ya, kecuali tangga dan toilet. Ya, bisa geser sedikit. Baik. Orang yang menjadikan aktivitasnya semua karena Allah, ditujukan karena Allah, maka dalam mengerjakannya dia akan menerapkan dua sifat yang melekat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat uluhiyahnya, rasakan saat mengerjakan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan akan yang menanyai kita di hari kiamat saat kita kembali kepadanya. Yang kedua, sifat ubudiyah kita kepada Allah, jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar salatnya, bukan sekedar puasa dan bacaan Al-Qur'annya, tapi semua aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jika semua itu dikerjakan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita dan meliputkan pada diri kita semua jenis-jenis kebaikan. Di dunia diturunkan sifatnya disebut dengan Rahman, di akhirat diberikan balasan pahalanya dengan menurunkan sifat yang mulia khusus bagi orang yang beriman, yaitu sifat Rahim. Jika kita telah menerima itu semua, terkhusus dalam kehidupan dunia kita. Tadi saya sampaikan, kita ingin besok ujian lulus, Allah luluskan. Kita ingin pekerjaan lancar, Allah lancarkan. Kita ingin dapat satu proyek berhasil, Allah tetapkan kita berhasil di dalamnya. Maka jika semua itu sudah Allah berikan kepada kita, badan sehat, pandangan awas, pendengaran jelas, kaki melangkah dengan nyaman, tidak ada persoalan pada tubuh kita, rumah juga sudah cukup, kendaraan baik, semua nyaman dalam kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka turun ayat yang keduanya, melanjutkan bagian yang tadi untuk mengabadikan nikmat atau bahkan menambahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dulu tafsirnya dalam keterangan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Quranul Azim, supaya kita bisa mendapatkan pandangan dari ulama. Nanti saya jelaskan huruf per huruf, kalimat per kalimatnya yang memadukan dengan kitab-kitab yang sebagiannya telah sampaikan kepada Anda semua di pertemuan yang lalu. Halaman 35. Alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya bacakan dulu kitabnya. Al-Qurra'us sab'ah 'ala dhammid dal fi qawlihi alhamdulillah. Semua para pembaca dalam riwayat yang 7. Jadi ada 7 riwayat dikenal dengan bacaan mutawatir. Ya, sab'ah qira'ah al-mutawatirah. Ya, 7 jenis bacaan ini bacaan yang diterima. Ingat ya, diterima oleh seluruh lapisan umat Islam yang tersambung sanadnya. Ya, beritanya, informasinya, pengajarannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima dari malaikat Jibril alaihissalam, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 7 jenis ini dibaca pada bacaan Al-Qur'an, juga dibacakan sah dalam salat. Ya, dibacakan sah dalam salat. Ya, misal kita dalam bacaan Al-Fatihah ada ayat, nanti kita akan baca Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki bisa dibaca panjang, 2 harakat mad tabi'i, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca pendek di mimnya, maknya. Maliki Yaumiddin.
yaumiddin, maliki yaumiddin. Kan? Misal, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sirat, as-sirat, ihdinas sirat. Boleh dibaca pakai sad. Ihdinas sirat, hafaz dari Asim, baca pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim. Qunbul, baca pakai sin pada awalnya. Ihdinas sirat, ihdinas sirat. Ruwais pakai sin, ihdinas sirat. Tapi lughah Quraisy menggunakan sad. Ihdinas sirat, sirat. Ya. Boleh dibaca ismam, ya. Seperti terdengar huruf zai. Ihdinas zirat, ihdinas zirat. Baik menggunakan sin, sad ataupun ismam terdengar seperti zai, itu sumbernya sah, diajarkan dari Nabi SAW. Ya kenapa? Karena ada orang biasa pakai sad. Ada orang yang biasanya pakai sin. Ya kembali ke asal kalimat karena nggak bisa baca sad, bisanya sin. Di setiap disebutkan sad, sin, sad, sin, sad, sin. Ya. Wah, ihdinas sirat, dia pakainya sin, ihdinas sirat. Ya dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, ya, susah. Mang lidahnya begitu. Ya, ada yang kedengaran A, ada yang E. Seperti sering saya sampaikan, ini yang paling mudah. Ya, nanti ada imalah kubra. Misalnya Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf. Imalah bacanya pakai E, termasuk Warsh, ya pakai E. Warsh muridnya dari Imam Nafi' rahimahullah, punya 2 murid, Qalun dengan Warsh. Qalun sekarang dipraktikkan di wilayah Afrika Utara, ya kayak Libya, Tunisia, ya Maroko, Aljazair itu pakai Qalun. Sebagian pakai Warsh, berasal dari Mesir imamnya. Ya, Warsh itu nama dari orang yang arti bacanya jelas. Ya, Warsh, dari Warsh cati qiraati karena jelasnya bacaannya. Ya, itu ada bagian tertentu yang menggunakan imalah. Jadi kalau kita baca wadduha, contoh wadduha, ini wadduha. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang kita baca, hafaz dari Asim. Ya. Jadi kalau kita baca dengan menggunakan imalah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. A jadi E. Ya, A jadi E itu loghah. Ya, biasa. Ada riwayatnya mutawatirah sampai Nabi SAW. Apakah maknanya berubah? Tidak. Karena ada penduduk tertentu di wilayah-wilayah Arab itu yang kalau dibacakan A, dia E bilangnya. Lahja itu. Karena E saja penggunaan kesehariannya menggunakan E. Ya, kaifa halu, kaifa halik. Ya, ana, ani, anta, ente. Madrasah, madrasah. Ya, mungkin Betawi dari situ belajarnya. Ya. Fudus aneh ente. Itu dari sana. Sekarang bagian Syria, Palestina sebelah sana, Irak, Mosul sana itu pakai E, imalah banyak. Karena itu riwayatnya menggunakan E. Ya, karena mereka terbiasa dengan itu. Jadi kalau dipaksa-paksa pakai A pun susah. Ya itu biasa normal. Dalam tipologi kita pun kalau kita kemudian lihat wilayah kita, ya coba teman-teman bisa lihat wilayah di Indonesia dari sisi antropologisnya, dari sisi geologisnya, geografisnya, lihat. Ya, itu akan memengaruhi di mana kita tinggal, maka alam akan membentuk cara kita berbicara. Orang dekat dengan pantai suaranya cenderung keras. Ya cenderung keras karena bersaing dengan ombak. Oh, apa kabar? Baik, gitu kan. Ngobrol cuma 2 meter, kedengar 500 meter di sana. Ya, orang di hutan, ya kadang-kadang kencang juga suaranya. Makanya jangan heran kalau ketemu orang-orang dari pantai datang kemudian ke tempat Anda, itu biasa kencang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu memang biasanya. Nanti lama-lama dia akan menyesuaikan. Ya beda, di Sunda saja lain. Anda ke Banten, ke Cianjur, Sukabumi bahasanya beda. Ya Cirebon dengan Serang itu akan lain. Sundanya akan berbeda. Ya Mangga, Wilujeng Sumping, Sukabumi, Cianjur. Ya ketemu ke Banten akan lain lagi. Ya, datang enaon. Misalkan, makanya penjajah itu ke Banten nggak betah dia, baru datang udah pulang. Naon sih kadio kadek koing, udah pulang dia pergi. Nggak akan bertahan. Ya beda kalau ke daerah-daerah lain akan agak beda gitu kan. Nah, jadi itu biasa. Nah, A dengan E juga ditemukan. Misal saudara kita yang di Medan ke E-nya itu kan fasih, terlihat jelas. Ya jelas sekali. Sepeda, sepeda. Ya. Ayo kita main ke Bandung. Bandung, nanti kamu berhenti di terminal Cicaheum. Cicaheum?
Ya, itu biasa. Tapi kan sepeda dengan sepeda barangnya sama. Ya kan? Beli sepeda. Oh ini sepeda, bukan sepeda. Barangnya sama, bungkus. Jadi, ya. Sama wadduha dengan wadduha, bacaannya berbeda tapi maknanya sama. Nah, ini boleh dibaca dalam salat juga tapi menyesuaikan dengan bacaan masyhur di penduduknya. Jangan karena ingin menunjukkan saya baru tahu qiraat, saya hafal qiraat sab'ah dibaca depan orang yang enggak biasa, itu cari masalah. Jadi masalah datang ke Bekasi, pulang dari Mekah saya belajar. Saya udah hafal nih Warsh, Masya Allah, praktek di Bekasi. Wadduhe, ketawa orang belakang. Anda dibilang salah ini imam bid'ah, ada keluar. Ya, paham ya? Taib. Jadi al-qira'us sab'a 'ala dhammid dal. Bacaan di qira'ah sab'ah semua para pembacanya itu mendhammahkan huruf dal di alhamdu. Ya, alhamdu. Ya, saya hapus dulu ya. Bismillah. Hapus dengan menggunakan bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah 5 tahun kajian di sini nih. Datang, angin, nulis, ngapus. Luar biasa. Jamaah datang, ngelihat masuk surga enak banget. Ay Allah. Tulis dulu ya. Ya kita ganti pakai tulis. Nah, ya. Alhamdu. Ini khat thuluth namanya. Dia ada diwani, ada thuluthi, ada naskhi. Ya. Yang terbaru saka namanya. Khat saka hoyong. Baik, yang pertama al-qira'us sab'a 'ala dhammid dal fi qawlihi alhamdulillah. Al-qira'us sab'a semua bacaan yang 7 itu kemudian menggunakan dhammah, ini harakatnya, dhammah rafa' dal pada huruf dal. Dibacaannya alhamdulillah. Ya, kalau saya sempurnakan, coba tambahkan dulu untuk nasakh ya supaya bisa mudah dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Perhatikan sini. Yang pertama pakai dhammah. Ini yang dibaca dalam salat, di luar salat seperti kita baca mushaf Al-Quran atau sedang murajaah Al-Fatihah. Dibacaannya alhamdu, bukan alhamda pakai fathah atau alhamdi pakai kasrah. Ya, apa bacaannya? Du, alhamdu pakai dhammah. Jadi kalau dibaca dalam salat, jangan baca menggunakan fathah alhamda atau kasrah alhamdi, tidak. Baca menggunakan dhamma. Alhamdulillah. Huwa mubtada'un wa khabarun. Huwa mubtada'un wa khabar. Di hukum i'rabnya, di gramatikal bahasa Arab, alhamdu itu mubtada. Mana khabarnya? Lillahi rabbil alamin. Alhamdu. Apa mubtada? Apa khabar? Nah ini yang berdampak nanti pada pemaknaan. Ya, berdampak pada pemaknaan. Mubtada itu dalam kaidah bahasa disebut dengan setiap kata berada di awal kalimat. Wah, setiap kata berada di awal kalimat mubtada. Nah, fokus ya, baik-baik. Setiap kata berada di awal kalimat. Itu baru nahu. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdhufun lidukhulil alifi wal lami alaihi. Ya, alhamdu itu mubtada. Rafa', alamat rafa'nya dhammah, jelas kelihatan di akhirnya. Dhammah itu tidak menggunakan tanwin. Kenapa? Karena ada alif lam di depannya. Kalau enggak ada alif lam maka bacaannya hamdun. Ada masuk alif lam maka dibaca alhamdu. Itu mubtada. Tapi kalau dalam ilmu fiqh lughah, dalam fiqh lughahnya beda antara lughah nanti di nahwu. Nahwu itu standar bahasa gramatikal aja. Nahwu itu untuk menentukan apakah ujungnya a, i atau u dalam bacaan. Itu ilmu nahwu. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, saya ingin katakan begini, syaribtul ma'a, maknya pakai a. Hadza al-ma'u pakai u. Pakai u. Ma'a, syaribtul ma'a pakai a. Hadza al-ma'u. Ya. Nazal al-qalam ila al-ma'i. Ma'a, ma'u, ma'i. Kapan dibaca ma'a, kapan dibaca ma'u, kapan dibaca ma'i. Itu nahwu namanya. Jelas ya? Maka nahwu berkaitan dengan harakat akhir.
Perubahan kata, yang kata kerja itu saraf nanti. Perubahan kata kerja, saraf. Tapi nanti kalau ingin belajar, apa maknanya, kenapa berubah di sini? Syaribtu dengan asyrabu, apa bedanya? Ya. Kemudian istashrabtu dengan syaribtu, dengan tasyarabtu, apa bedanya? Itu ilmu saraf mengajarkan. Tapi kalau ingin paham kedalaman perbedaannya, maka kita mesti belajar ke fiqh lugah. Nah, kenapa disebut mubtada? Apa kaitan dengan fiqh lughahnya? Perhatikan. Mubtada itu segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal sifatnya kalau dalam bahasa itu umumnya disegerakan. Awal. Awal disegerakan. Ingat, setiap yang terletak di awal, bukankah semua yang di awal itu segera sifatnya? Ayo lihat, semua yang ada di sab pertama yang awal-awal bukankah segera yang datang ke sini? Orang yang datang jam 5 tempatnya di awal. Datang jam 6, jam 7 tempatnya agak ke belakang. Kenapa dia bisa di awal? Karena datang dengan segera. Paham? Nah, maka perhatikan baik-baik. Ketika ini hukumnya menggunakan rafa. Rafa itu diangkat. Dhammah itu harakat banyak. Banyak itu diangkat. Ya, lihat sini. Supaya nggak bingung. Ini mubtada, saya tulis dulu. Yuk kita praktek ilmu bahasanya. Ini dhammah. Dhammah itu yang harakat jelas? Nanti ada maknanya, nanti saya jelaskan. Kemudian sifatnya rafa' di atas, rafa'. Wa alamat raf'ihi dhammatun zahirah, rafa'. Mubtada, sesuatu yang di awal. Sifatnya segera. Dhammah, sesuatu yang terkumpul, banyak. Terkumpul. Ini saya bicara fikih bahasa ya, bukan bicara masalah hukum tajwid. Awas, bukan bicara nahwu, bicara fikih bahasa. Kalau bicara nahwu, selesai dengan harakat dhammah, a, fathah, i, kasrah, khafad, nasab, kemudian rafa, selesai. Tapi kalau kita mau bicara lebih dalam, kenapa disebut dhammah? Dhammah kenapa disebut dhammah, harakatnya Dari ilmu bahasa, karena saat dibacakan, in dhamma, mengumpul di mulut kita itu suara kumpul. Fathah disebut fathah terbuka, karena lisan kita terbuka saat mengucapkannya. Ya, kasrah disebut kasrah, karena harakatnya pecah di lisan kita, sehingga keluar kecil. Ya, turun ke bawah, disebut khafad. Itu bacaannya. Tapi di fikih lughah, beda maknanya. Beda. Sesuatu kalau menggunakan dhammah, in dhamma menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi, kalau ada harakat misalnya, masuk menggunakan dhammah, harakatnya dalam satu huruf, itu di fikih bahasa makna pertamanya sesuatu yang mengandung hukum banyak. In dhamma yang dhammu. Sesuatu yang banyak terkumpul. Dah, tahan. Paham sampai sini? Kalau terletak di awal mubtada, di awal kalimat, alhamdu terletak di awal. Gak ada kalimat sebelumnya. Ayat kedua turun, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kalimat pertamanya, mubtada. Terletak di awal, menunjukkan sesuatu yang sifatnya segera. Jelas? Rafa, sesuatu yang tinggi. Tinggi di atas. Karena dhammah itu gak pernah letaknya di bawah. Selalu di atas. Ya, sesuatu yang tinggi di atas. Wah, saya cek dulu. Dhammah bunyinya apa? Fathah bunyinya apa? Kasrah bunyinya apa? Jelas ya? Nah, tinggal praktekkan, itu baru belajar bahasa. Anda mabit di sini, jam 2 mau perbaiki wudhu, begitu keluar di pohon samping, di pohon mangga tuh dekat lisan mat, ya, ada suara tunjuk kasrah. Emang saya takut kasrah ya. Dia berubah. Bilang fathah. Terakhir, dhammah, bis itu lari. Dah, paham? Nah, sekarang lihat, sekarang kita praktekkan tafsirnya. Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada, perhatikan. Alhamdu, sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu.
Sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rezeki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Hajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Hajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat, ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah, tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir ada kalimat sebelumnya qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.